Oke, salam teman-teman. Shalom. 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 Jelas suaraku di sana? Sangat jelas. Jelas. Oke. Sekali lagi saya sapa kita semua, shalom, selamat malam. Shalom. Shalom, selamat malam. Ya, puji nama Tuhan, pada kesempatan ini atau pada malam hari ini kita masih dikumpulkan oleh Tuhan, walaupun melalui secara online, tetapi inilah tanda-tanda sebagai anak-anak Tuhan yang tak pernah jenuh untuk mau melayani Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Nah, dengan rasa ucapan syukur kita atas karunia Tuhan, kita akan mengucap syukur kepadanya melalui ibadah malam ini, dan kita akan mengangkat lagu pujian yang sebentar nanti. Namun sebelum itu teman-teman, untuk mengawali ibadah kita, saya persilakan untuk bersaat teduh sejenak sebagai persiapan kita untuk bersatu, maksudnya untuk memuji nama Tuhan. Dipersilakan. Sambil bersaat teduh, kita mengangkat lagu pujian sebagai awal peribadahan kita pada malam hari ini. Kita mengangkat lagu pujian yang menyatakan dengan judul Sebab Kau Besar. Kita akan mengangkat lagu pujian yang berjudul Sebab Kau Besar. Kita patut bersyukur kepada Tuhan dan kita patut memberi hormat dan mengaku namanya pada saat ini. Lewat pujian kita ini, kita akan terus berserah kepadanya sebab dia adalah kekuatan kita untuk menjalani langkah kehidupan kita. Katakan, ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekarang kita memuji nama Tuhan. Kita mari menyembah Dia dengan menganggungkan namanya. Kita patut bersyukur dan memuliakan namanya, sebab Dia yang selalu ada dalam kehidupan kita. Kita menyembah Dia pada malam hari ini karena Dia adalah kekuatan kehidupan kita, karena Dia adalah yang menopang, yang menyertai selalu perjalanan kehidupan kita ini. Tanpa Tuhan kita tak bisa, tanpa Tuhan kita tak mampu. Tetapi dengan kesadaran kita bahwa kewajiban kita untuk harus melayani Dia, bahwa kita harus patuh bersyukur kepada Dia, mari kita menyembah Dia. Oh haleluya, 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 kami memuji Engkau. Haleluya, haleluya, oh Tuhan, kami memuji Engkau, kami bersyukur. Haleluya, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan. Dengan penuh sukacita kita mengangkat satu lagu pujian yang menyatakan di bawah kepak sayapmu, sambil bertepuk tangan. Aku ingin selalu berada dalam hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi.
bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada saat ini, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelum itu, untuk menyambut firman Tuhan, kita mengangkat lagu pujian yang menyatakan bukti kebesaran-Mu. Kita katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi kita katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kita katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi
firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Dipersilakan kepada hamba-Nya. Baik, saudara-saudari, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berkata di kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan atas anugerah yang Kau berikan buat kami pada malam hari ini Tuhan. Kini Bapa kami telah beribadah di hadapan-Mu Tuhan, baik secara virtual Tuhan, itu bukan menjadi pembatas kami untuk mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, pada malam hari ini sebentar lagi kami akan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau tolonglah kami Tuhan, buka hati pikiran kami Bapa, supaya apa yang kami dengarkan pada malam hari ini Bapak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kekuatkan juga hamba-Mu yang sangat terbatas Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan dan Roh Kudus yang selalu menyinari apa yang disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu ini jangan sampai berkata kosong Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Kekuatkan Tuhan. Bapak, inilah doa Namu yang tersempurna ini hanya kami landaskan di dalam nama-Mu Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Shalom teman-teman. Apakah suaraku jelas? Jelas. Halo. Jelas. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya mengambil alih untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Sekali lagi kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Teman-teman bisa menyimak, mari saya akan membacakannya. Beginilah firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi teman-teman, sebelum saya mendalami atau menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, sedikit saya menjelaskan tentang latar belakang kitab Amsal ini. Kitab Amsal adalah kumpulan ucapan ringkas dan ucapan berbentuk nasihat untuk mendidik para pemuda dan dianggap berasal dari Salomo. Nah, penulis daripada kitab Amsal ini adalah Raja Salomo itu sendiri pada tahun 900 sebelum Masehi. Nah, teman-teman, tujuan daripada kitab Amsal adalah yang pertama, mengenal hikmat dan didikan. Kedua, memahami ungkapan yang dalam. Yang ketiga, menuntun kepada hidup bijaksana, benar, adil, dan jujur. Yang keempat, membuat orang sederhana menjadi berpengalaman. Yang kelima, membuat orang muda menjadi bijaksana. Dan yang paling keenam, membuat orang bijak bertambah bijak. Nah, kemudian bukan hanya tujuannya saja teman-teman, tapi di sini dikatakan ada ajaran utama di dalam kitab Amsal. Yang pertama adalah mengajarkan tentang kehidupan di dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kemudian, mengajarkan arti dan tujuan daripada kehidupan manusia. Ketiga, mengajarkan kemuliaan dari seorang istri yang bijaksana, mengajarkan akibat-akibat dari kemalasan, dan mengajarkan bahwa pengetahuan yang tidak disertai dengan takut akan Allah merupakan suatu hal yang tidak berguna atau tidak ada gunanya teman-teman. Dan yang paling terakhir adalah membuat seorang yang tidak berpengalaman di dalam kehidupan dapat mempunyai pengetahuan dan akan arti dan tujuan kehidupan. Teman-teman, di sini dijelaskan ada beberapa hal tadi tentang bagaimana ajaran kitab Amsal, apa tujuan daripada Amsal itu. Jadi sudah diringkas atau sudah dirangkum bahwasanya kitab Amsal itu adalah ucapan berbentuk nasihat. Kepada siapa ditujukan nasihat? Kepada siapa ditunjukkan didikan ini adalah kepada pemuda. Karena kenapa? Pemuda adalah sebagai generasi penerus bangsa. Jadi teman-teman, sebelum jauh kita akan mendalami firman Tuhan pada malam hari ini, perlu saya sampaikan bahwa berbicara tentang menguasai diri, berarti menguasai diri artinya adalah mengontrol, bisa mengendalikan diri, bisa menahan amarah, dan bisa juga berkuasa atas segala sesuatu. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan di sini bahwa
menguasai artinya adalah berkuasa atas sesuatu, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, bisa mengendalikan diri, dan mampu menguasai diri. Nah, sedikit teman-teman, kita tahu bahwa harus kita ketahui juga apa sih bahasa aslinya gitu loh. Apa bahasa asli daripada menguasai itu. Nah, saya searching ataupun saya cari di Ensiklopedia ataupun di literatur bahasa Ibrani, dikatakan bahwasanya bahasa Ibrani ini ada terbagi dua kata. Yang pertama kata sozo yang artinya adalah sehat atau bijaksana. Sedangkan yang kedua adalah pren yang artinya adalah pikiran. Jadi bisa gunakan akal sehat atau memiliki pikiran yang bijaksana. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, menguasai diri atau penguasai diri merupakan salah satu dari buah roh. Kita bisa melihat dari Galatia pasal 5 ayat 23. Mungkin teman-teman bisa membacakannya. Jadi menguasai diri sebagai sebuah seni, karena di dalamnya ada sebuah keahlian. Di sini dikatakan teman-teman, bahwa menguasai diri itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hal yang sangat membuat seni dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena di dalamnya bisa memanajemen atau mengontrol diri. Itu pentingnya menguasai diri. Bisa memanajemen dan atau mengontrol diri. Teman-teman, ketika kita bisa mengontrol diri, ketika kita bisa menahan diri, ketika kita bisa membatasi diri dalam segala apapun, dalam kehidupan, aspek kehidupan kita, itu sangat luar biasa. Di mana dikatakan di sini adalah di ayat 32b, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan saudari, bayangkan saudari, bahwa di sini dikatakan melebihi orang yang merebut kota. Orang yang merebut kota itu bukan hanya sembarang teman-teman. Orang yang merebut kota itu bukan hanya secara individual ataupun secara personal. Merebut kota itu tidak mungkin hanya satu orang, tetapi berbagai orang. Mungkin berkelompok. Dalam hal ini teman-teman dikatakan melebihi dari itu semua ketika kita menguasai diri. Setiap waktu yang telah kita lewati tidak akan terulang kembali teman-teman. Kita tidak dapat memperbaiki apa yang sudah terjadi. Dan di saat kita tidak menguasai diri, maka diri kita hanya akan menjadi duri bagi orang lain. Kehidupan kita ketika kita tidak menguasai diri, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Teman-teman, sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita kepada teman-teman kita, kepada sahabat kita, kepada keluarga kita. Bahkan mungkin teman-teman yang punya pacar mungkin ya, bagaimana bisa mengontrol diri kita? Bagaimana bisa menguasai diri kita? Jangan jadikan diri ini sebagai batu sandungan bagi kehidupan orang lain. Jangan kita biarkan perkataan kita menyinggung perasaan orang lain. Itu tidak diberkati oleh Tuhan. Jadi, pada malam hari ini kita dituntun oleh firman Tuhan. Kita dinasehati oleh firman Tuhan supaya kita itu betul-betul bisa menguasai diri. Belajarlah untuk tidak berkata sembarangan kepada orang lain, supaya orang lain tidak terluka dengan perkataan kita. Teman-teman, hidup ini adalah tujuannya adalah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Berusahalah untuk menjaga hati agar tidak mudah tersinggung. Teman-teman, ketika kita tidak bisa mengontrol diri, percayalah, dan saya pun betul-betul ternasehati dengan firman Tuhan ini. Di mana teman-teman, mungkin dalam perkataan teman kita menyinggung perasaan kita. Jadi bikin kita emosi. Dan bagaimana kita bisa menahan diri dalam hal itu? Kita bisa menahan diri, kita bisa menguasai diri. Yang pertama adalah kita betul-betul takut akan Tuhan. Ketika kita tidak takut akan Tuhan, saya mau katakan itu semua sia-sia. Walaupun saudara-saudari, walaupun kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita udah profesional dalam hal itu. Tetapi kalau kita hanya pasif dalam hal itu semua sia-sia saudara-saudari. Tetapi kita dituntun supaya kita aktif. Ya salah satunya adalah menguasai diri kita. Bagaimana kita menasihati orang lain, tetapi kita saja tidak mengendalikan diri. Kita tidak bisa menguasai diri. Jangan pernah menuntun orang lain berbuat baik kepada kita, tetapi tuntunlah diri kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Jangan pernah menuntun diri. Jangan pernah kita tuntun orang lain berbuat baik kepada kita, tetapi tuntunlah diri saya dan saudara
untuk melakukan hal yang baik kepada orang. Ketika kita melakukan yang terbaik buat orang lain, pasti orang lain tanpa kita bilang, hargai saya, pasti dihargai. Jangan kita tuntut dia melakukan kebaikan. Orang lain pasti melakukan kebaikan ketika kita sudah mengoreksi diri kita. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik buat orang lain. Sadar nggak sadar teman-teman, pasti saudara akan merasakan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Teman-teman, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan atau saya mau sharingkan pada malam hari ini buat kita adalah, yang pertama, dari hal apa saja kita menguasai diri. Pertama adalah karakter pribadi kita. Sifat kita. Kenapa? Dalam diri manusia terbangun dua sikap yang saling berjuang, yaitu baik dan jahat. Kedua sikap ini seperti kedua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya teman-teman, seperti simbol keyakinan orang Cina, yin dan yang. Yang artinya, yin artinya yang mana hitam adalah sisi jahat, sedangkan putih adalah sisi baik. Yang artinya yin adalah sisi jahat dan yang artinya adalah sisi baik. Nah, kedua karakter ini sangat berdampak dalam kehidupan kita. Tergantung sisi mana yang kita tonjolkan. Apakah kebaikankah? Apakah kejahatankah? Nah, inilah yang menjadi koreksi dalam kehidupan kita. Karakter menentukan, menggambarkan siapa kita yang sesungguhnya. Karakter itu adalah menentukan siapa kita. Apakah kita anak Tuhan kah? Apakah kita anak iblis kah? Apakah kita ateis kah? Atau apa? Nah, itulah karakter itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena karakter adalah menggambarkan siapa kita sesungguhnya. Karakter yang tidak dikuasai menimbulkan petaka bagi orang sekitar kita. Ketika kita tidak menguasai diri, ketika kita tidak menguasai sifat kita, hidup kita, maka menjadi malapetaka bagi orang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Buat apa hidup kita kalau hanya menjadi batu sandungan bagi orang lain? Buat apa kehidupan kita menjadi bahan pembicaraan kepada orang lain, membuat orang lain terluka? Tetapi kita dituntun bagaimana hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang sebenarnya mau sharingkan pada malam hari ini tentang menguasai diri. Walaupun di dalam ayat ini hanya sedikit, tetapi sebenarnya 1000 makna yang harus kita dalami. Karena kenapa? Firman Tuhan itu luar biasa teman-teman. Melebihi daripada ilmu apapun. Ilmu yang ada di dalam firman Tuhan ini tidak akan bisa mencakup ilmu apapun. Karena firman Tuhan itu firman yang sangat sempurna. Nah teman-teman, poin yang kedua adalah, sebenarnya apa sih manfaat daripada menguasai diri itu? Apa sih manfaatnya bagi kehidupan kita? Di sini dikatakan bahwa manfaat daripada menguasai diri adalah, yang pertama, supaya dapat berdoa. Kita bisa melihat 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Petrus menerangkan bahwa orang yang menguasai diri menjadi tenang dan membuat ia bisa berdoa. Teman-teman, ketika kita bisa mengontrol diri, ketika kita bisa menahan diri, dan kita bisa bergumul sama Tuhan, kita bisa mendekat sama Tuhan karena kita betul-betul bisa menguasai diri. Bahwa hati kita tenang. Jadi ketika kita sudah menguasai diri dengan sempurna teman-teman, bisa menahan diri kita dengan baik, pasti percayalah, seiring waktu pasti Tuhan akan memberkati kita dan kita juga bisa berdoa dengan baik kepada Tuhan, berkomunikasi baik dengan Tuhan, berhubungan baik dengan Tuhan. Artinya jika seseorang tidak dapat menguasai diri, maka berpengaruh dengan doa yang dinaikkan, yaitu lebih cenderung kepada emosi dan pemaksaan kehendak serta lebih banyak menuntun daripada mengucap syukur. Nah, di sini dikatakan ketika kita tidak bisa mengontrol diri, ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, maka apa yang terjadi teman-teman? Di dalam doa kita, di dalam komunikasi kita kepada Tuhan, bisa saja kita memaksa Tuhan, bisa saja kita hanya meminta berkat kepada Tuhan, tetapi tidak mensyukuri bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah milik Tuhan sebenarnya. Kita harus syukuri apapun keadaan yang kita alami, baik suka ataupun duka. Kemudian yang ketiga adalah poin yang ketiga, teman-teman, agak sedikit nggak apa-apa ya kalau agak cepat dikit.
Mungkin karena waktu kita juga nanti, mungkin teman-teman bisa saling sharing-sharing. Yang ketiga adalah bagaimana menguasai diri. Inilah pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kita bisa menguasai diri? Menguasai diri, teman-teman, bukan hal yang gampang. Bukan hal yang bisa dikatakan semudah membalikan telapak tangan. Itulah mudah, teman-teman. Menguasai diri itu bagaimana kita menguasai diri? Yang pertama adalah kita betul-betul hidup oleh roh. Kita bisa melihat dari Galatia pasal 5 ayat 12, dikatakan orang yang hidup oleh roh akan dapat mampu menguasai diri, karena oleh roh itu sendiri yang memberikan kuasa untuk dapat menguasai diri. Teman-teman, bahwasanya di sini dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 bahwa menguasai diri adalah karena oleh roh itu sendiri yang memberikan kuasa untuk dapat menguasai diri. Jadi ketika kita hidup di dalam roh, maka kehidupan kita akan jelas, maka kehidupan kita kita bisa mendapatkan atau bisa menguasai diri kita sendiri. Yang kedua adalah hidup dalam pimpinan roh. Berbicara tentang hidup di dalam pimpinan roh, kita bisa melihat dari Galatia pasal 5 ayat 25. Di sana dikatakan bahwa orang yang hidup oleh roh, baiknya ia juga hidup dalam pimpinan roh, yang menghasilkan buah-buah roh, sehingga ia mampu menguasai diri karena roh itu yang memimpin dia. Jadi di sini dikatakan bukan hanya berbicara dengan hidup di dalam roh, tetapi kita juga hidup dalam pimpinan roh itu sendiri, supaya kita bisa menguasai diri. Teman-teman, saya memberikan contoh bagaimana contohnya seperti menguasai diri. Teman-teman, ketika kita dimaki orang lain, apakah kita bisa menahan diri? Ketika orang lain mengecewakan kita, apakah kita bisa mengendalikan diri? Bisa mengendalikan emosi kita? Ini yang sering terjadi, teman-teman, pada pemuda-pemudi sekarang adalah misalnya sama hubungan dengan pacarnya begitu ya, teman-temannya. Dan ini harus kita betul-betul menguasai diri. Ini zaman-zaman panas, teman-teman. Zaman sangat keras hari-hari ini. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, kita bisa jatuh, teman-teman. Mungkin dalam perkataan teman kita bisa saja emosi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya pada malam hari ini kita dituntun supaya kita betul-betul bisa menguasai diri sepenuhnya. Puji Tuhan, teman-teman. Poin yang keempat adalah bagaimana gambaran orang yang menguasai diri. Bagaimana gambaran orang yang menguasai diri? Seperti halnya pada Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang menguasai diri digambarkan seperti orang pahlawan, bahkan lebih dari seorang pejuang yang sedang merebut kota. Itulah gambaran seorang yang menguasai diri. Apakah kita sanggup, teman-teman? Mungkin semuanya itu butuh proses, teman-teman. Makanya saya katakan tadi bahwa nggak semudah membalikkan telapak tangan. Mungkin kita sekarang berjanji bahwa kita bisa menguasai diri, besok belum tentu. Kemudian minggu depan atau tahun depan kita nggak bisa jamin itu, teman-teman, karena setiap detik aja perubahan setiap orang itu ada, teman-teman. Walaupun sudah punya prinsip, punya komitmen, tetapi ketika banyak godaan, masalah, tantangan, apakah kita sanggup? Kemudian bagaimana gambaran orang yang menguasai diri? Yang kedua adalah orang yang menguasai diri digambarkan seperti seorang olahragawan yang terus-menerus melatih dirinya untuk memperoleh mahkota. Bisa kita melihat 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Di sini dikatakan bahwa orang yang menguasai diri itu digambarkan sebagai seorang olahragawan. Seorang olahragawan itu terus-menerus berjuang, berusaha untuk memperoleh kemenangan. Dalam kehidupan ini, apa yang kita mau inginkan? Apa goal kita? Apa sebenarnya sih tujuan hidup kita ini? Apakah tujuan hidup kita ini hanya menyenangkan hati kita? Apa tujuan hidup kita ini hanya menyenangkan hati keluarga? Apakah tujuan hidup kita ini hanya menyenangkan pasangan kita, teman kita, atau sahabat kita? Perlu kita ketahui, teman-teman, bahwa hidup kita ini adalah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi teman-teman, pada malam hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus betul-betul bisa menguasai diri. Bagaimana caranya, teman-teman?
kita bisa menguasai diri. Saya mau katakan dalam kita bisa menguasai diri, yang pertama adalah kita takut akan Tuhan. Kita harus betul-betul mengendalikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah yang lain, dalam bidang apapun, teman-teman, semuanya serahkan sama Tuhan. Pasti Tuhan akan membuka jalan. Jangan cepat-cepat untuk mengambil suatu keputusan, tetapi kita harus betul-betul mengoreksi atau bisa melihat berbagai sudut pandang. Jangan cepat-cepat kita marah kepada orang lain ketika orang lain mengatakan sesuatu hal yang menyinggung perasaan kita. Tetapi jangan kita berpandangan sisi negatif, tetapi marilah kita berkacamata positif dalam hal itu. Karena semuanya itu punya hikmahnya, teman-teman. Jadi jadi malam hari ini saya mau tekankan buat kita adalah kesimpulan kita pada malam hari ini. Maaf teman-temannya kalau mungkin terlalu agak lama dikit untuk menyampaikannya, tetapi saya percaya teman-teman maksudnya bisa mengetahui, maksudnya bisa tahulah bagaimana gitu keadaannya. Jadi kesimpulan kita pada malam hari ini adalah orang yang menguasai diri adalah orang yang hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Ia seperti seorang pahlawan dan upah bagi orang yang menguasai diri adalah mahkota kehidupan itu sendiri. Seseorang yang reaktif tidak menguasai dirinya dengan baik. Sikap reaktif artinya bertindak dahulu, baru memikirkan akibatnya kemudian. Jangan seperti itu, teman-teman. Jangan kita bersikap bertindak dahulu, tetapi kita harus memikirkan apa yang telah terjadi. Kita harus betul-betul memikirkannya sebelum bertindak. Namun orang yang memiliki pengendalian diri yang baik akan memikirkan akibatnya dulu sebelum memutuskan atau mengambil tindakan. Hal itulah yang membawanya jauh dari permasalahan yang tidak perlu. Jadi teman-teman, ketika kita bisa menguasai diri, ketika kita bisa mengontrol diri, maka semua yang membawa kita jauh dari akan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi pada malam hari ini teman-teman, itu saja yang mau sharingkan pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, menjadi terang bagi kehidupan kita. Jadi teman-teman, di dalam firman Tuhan ini mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini atas kekuatan dan pertolongan-Mu buat kami Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu, di mana kami dituntun oleh firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, supaya kami bisa menguasai diri, bisa mengendalikan diri, bisa mengontrol diri, menahan diri Tuhan, dan supaya hidup kami ini Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Dan begitu juga Tuhan, Engkau berkati teman-teman yang telah mendengarkannya Tuhan, supaya mereka menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Ya Bapa, yang doa Namu yang tersempurna ini hanya kami ledaskan di dalam nama Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Saya serahkan kepada MC. Ya teman-teman, saya persilakan mungkin pokok-pokok doa disampaikan, dan saya persilakan ini kepada hambanya yang khusus doa syafaat. Dipersilakan. Baik, selamat malam. Firman yang sangat luar biasa ya pada malam hari ini. Marilah itu mengingatkan kepada kita bagaimana seorang anak muda dan anak Tuhan menguasai dirinya lebih mantap, dan lebih penting juga seorang anak Tuhan bisa mengendalikan dan menguasai diri. Ada banyak tadi tips-tips, bahkan digali ya, dia sedikit mengeksposisi ya, luar biasa. Terima kasih buat hambanya. Biarlah firman tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi perenungan pribadi kita masing-masing. Mungkin teman-teman ada yang yang bisa kita bantu dalam doa, pokok-pokok doa. Mungkin ada pergumulan atau lain sebagainya, silahkan disampaikan ya, kita bantu dalam doa bersama-sama. Ada teman-teman, langsung saja. Amin. Dari saya akan doakan untuk keluarga dan saudara-saudara yang ada di Pantauan. Halo, Pak Meli. Iya, saya dengar. Itu saja. Oke, baik. Untuk keluarga ya. Yeah.
Maaf saya gelap-gelap. Oh, ya nggak apa-apa. Ya, dalam pelayanan Mungkin juga. ada lagi. Oh, pelayanan. Oh, baik. Iya, halo. Saya minta tolong. Mungkin masih ada teman-teman. Iya. Saya minta tolong dukungan doa ya tentang Natal kita nanti supaya bisa berjalan dengan baik. Umum. Natal NYK dan PPNB jadi satu. Oke. Terima kasih. Oke. PMB ya. Natal kita bersama di PMB ya, Kak. Natal kita bersama NYK sama Iya, NYG sama PPNB. Ya, supaya berjalan dengan baik. oh, PPNB. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucapkan dan menaikkan segala ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu, di mana kami telah berkumpul kembali dan bahkan sudah menaikkan segala pujian penyembahan kami, terlebih-lebih juga firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu yang sangat luar biasa, yang memberkati setiap kami, yang mengingatkan kami kembali bagaimana kami bisa menguasai diri kami di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi teladan dan boleh menjadi panutan bagi orang-orang yang di sekeliling kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa yang disampaikan kepada kami. Biar firman-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi benar-benar jatuh di tanah hati kami yang paling dalam dan melakukannya berbuah di dalam hidup kami. Dan berkati juga hamba-Mu yang menjadi saluran berkat-Mu, yang mengingatkan kami pada malam ini Engkau pakai dalam segala hal, dalam untuk mewujudkan visi misi-Mu Tuhan yang Engkau taruh dalam hidup hamba-Mu, biar dia menjadi berkat dan biar dia menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa yang Tuhan pakai di ladang pelayanan Tuhan. Berkati masa mudanya, berkati juga dalam studinya, berkati juga keluarganya, berkati apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan. Engkau adalah sumber segala-galanya bagi kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dan luar biasa pada malam hari ini. Ibadah Komsel NYG ini sudah berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Engkau memberkati selanjutnya dan Engkau memberkati acara-acara selanjutnya. Biarlah tangan kuasa Tuhan yang senantiasa ikut campur untuk menolong sinyal-sinyal kami ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan menyerahkan setiap komunitas-komunitas yang ada dalam Youth Generation ini, termasuk Komsel yang akan diadakan setiap hari Jumat ini, karena Engkau memberkati Tuhan, Engkau yang menolong apapun yang menjadi program, apapun yang menjadi visi misi yang sudah dibentuk, kiranya boleh berjalan dan boleh terlaksana sesuai dengan yang Tuhan kehendaki bagi kami semuanya. Dan pada malam hari ini kami menaikkan segala pokok doa kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang melayakkan setiap kami, namun sebelumnya ampunkan salah dosa pelanggaran yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, karena kami tahu kami adalah manusia yang sangat terbatas dan manusia yang sangat lemah. Tanpa kekuatan dari Engkau, kami ini tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Izinkanlah kami untuk menaikkan segala doa-doa kami ya Bapa. Pada malam hari ini hamba berdoa buat saudara Krisman Zebua dalam rangka di mana keponakannya akan berangkat ke mewakili Kabupaten Ihu di Kejurda, di cabang olahraga Jatur Putri. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menolong, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai, biarlah Tuhan yang senantiasa menopang. Engkau adalah perisai tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga anak-Mu boleh sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan Engkau yang akan menolong dia, Engkau yang akan menyertai dia ya Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya semua setahu dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah sukacita yang senantiasa menyertai beliau, biarlah sukacita senantiasa yang melimpah atas mereka ya Tuhan. Apapun yang akan dilakukan di sana kiranya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan berikan kekuatan dan kesehatan, di mana Tuhan nanti akan diadakan perlombaan tersebut.
biar berangkat dengan selamat dan kembali juga dengan selamat dan penuh juga sukacita. Hamba berdoa juga Tuhan buat saudara kami Gusman, buat keluarganya Tuhan, buat apapun yang dipergumuli untuk keluarganya, berkati setiap pergumulan-pergumulan mereka, berkati keluarga dalam keadaan kesehatan, apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan adalah sumber jawaban bagi mereka semuanya. Apapun yang mereka rindukan ya Tuhan, bahkan mungkin mereka merindukan kesehatan dan lain sebagainya, Tuhan Engkau mampukan dan Engkau pulihkan dan Engkau mampukan semuanya ya Bapa. Terlebih-lebih juga saudara Gusman dalam pelayanannya, dalam studinya, dalam hal apapun Tuhan pelayanannya juga Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau melindungi, Engkau mewujudkan setiap impian-impian hambamu, sehingga hambamu senantiasa selalu bersukacita di dalam Engkau dan selalu senantiasa mengucap syukur kepadamu dan mengandalkan Engkau dalam setiap langkahnya. Berkati keluarganya Tuhan, sehingga keluarganya boleh menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang memuliakan namamu, dan keluarga yang menjadi berkat di tengah-tengah dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah namamu dipermuliakan melalui keluarga mereka. Jadikan teladan ya Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa buat Natal yang akan diadakan, Natal umum, Youth Generation dan PPNB, biarlah berjalan dengan baik ya Tuhan. Apapun yang kami perlukan untuk menyambut Natal ini, untuk mempersiapkan semuanya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mencukupkan, dan Engkau yang senantiasa menolong setiap para pengurus-pengurus dan para panitia-panitia, sehingga boleh terlaksana dengan baik dan ada kekompakan, kerjasama, apapun juga acara-acara nanti dan bahkan kegiatan yang diadakan pada perayaan hari Natal ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami, berikan kekuatan kesehatan bagi semua para pengurus, bahkan panitia nanti yang sudah dibentuk, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh semangat dan antusias yang luar biasa dalam Engkau ya Bapa. Berkati juga kami yang sudah join malam hari ini, meskipun lewat via Zoom, tapi kami percaya Tuhan, kami sungguh-sungguh menaikkan segala kerinduan kami di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan, untuk menjadikan hidup kami sebagai persembahan korban yang berbau harum di hadapan-Mu, persembahan yang hidup. Kiranya Tuhan Engkau layakan setiap kami, bahkan teman-teman kami yang Zoom pada malam hari ini yang join, apapun yang menjadi permasalahan mereka, Engkau adalah sumber jawaban ya Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Engkau adalah sumber jawaban bagi kami semuanya. Bahkan dalam studi kami juga Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami hikmat yang luar biasa Tuhan, sehingga kami boleh menempuh setiap jalan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati juga apa yang menjadi kerinduan mereka, bahkan keluarga mereka juga Tuhan, Engkau memberkati. Kami rindu menyerahkan juga bangsa Indonesia kami dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati apapun yang menjadi problem-problem bagi bangsa Indonesia kami tercinta Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biar Engkau yang akan menolong Tuhan, biar Engkau ikut campur tangan, lawat bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Terima kasih atas pertolongan-Mu bagi bangsa ini Tuhan, di mana semakin hari semakin membaik kondisi di dalam COVID-19, semakin hari semakin membaik. Terima kasih Tuhan, karena waktu-Mu selalu tepat dan bukan waktu kami Tuhan, tetapi waktu-Mu itu yang selalu terbaik bagi kami semuanya. Berkati para penginjil-penginjil yang ada di seluruh bumi, bahkan di Indonesia ini, diserahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai mereka Tuhan, menolong mereka Tuhan, bimbing mereka Tuhan, yang senantiasa menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, visi misi yang Tuhan taruh dalam hidup mereka boleh terlaksana sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa juga Tuhan buat Indonesia, buat Kepulauan Nias kami tercinta. Kami menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ada banyak problem yang terjadi bagi Pulau Nias, tapi kami percaya Tuhan, di balik sebuah masalah ada kekuatan yang luar biasa, di balik sebuah problem ada rencana-Mu yang indah ya Tuhan. Kami rindu Pulau Nias maju, kami rindu Pulau Nias mengenal Engkau secara pribadi lebih luar biasa lagi. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka juga Tuhan boleh Engkau pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyatakan mukjizat-Mu, untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki bagi Pulau Nias.
pakai mereka Tuhan, sehingga mereka juga Kau memberikan mereka hikmat untuk melakukan dan bertindak dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga Tuhan, tidak lupa berdoa buat para tim medis yang sampai saat hari ini masih berupaya untuk menangani pasien COVID-19, bahkan pasien-pasien apapun kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan mau menyerah ke Tuhan yang senantiasa melindungi mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka semangat, dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga mereka semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapak, inilah setiap kerinduan kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Masih banyak hal yang kami pinta dan kami minta di dalam nama-Mu, tapi kami percaya Tuhan, sebelum kami menyampaikannya, sebelum kami mengutarakannya, Tuhan sudah mengenal dan Tuhan lebih dahulu tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kehidupan kami ini sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, bimbing kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah setiap doa kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.